Selamat sore bagi kita semuanya. Sore ini kita akan belajar filsafat untuk 2C. Kiranya dengan belajar filsafat ini semakin memahami filsafat timur dan mampu membedakan filsafat timur dan filsafat barat. Selamat sore bagi kita semua yang sudah bergabung. Bagaimana kabarnya? Ya, sambil menunggu teman-teman dari berusaha untuk masuk ke Zoom ini, sekedar mengingatkan bahwa kita mungkin sudah menerima surat dari Wakil 1 yang memberitahukan bahwa minggu ini sudah ditutup untuk pengisian KRS di portal-portal mahasiswa. Sehingga nama yang akan dijadikan peserta mata kuliah ialah mereka yang sudah terdaftar di portal dosen dan masuk dalam daftar absensi kampus. Itu yang akan diterima nanti di kelas ini. Jadi nanti kita akan sesuai nama pada absen dengan nama yang ada pada WA group dan juga nama yang ada pada absensi, sehingga kita semua bisa menyinkronkan nama-nama siapakah yang sudah terdaftar di portal itu atau di absensi itu. Itu yang pertama. Sehingga nanti kalaupun kalian tidak masuk dalam absensi itu, berarti kita menganggap dia tidak mengontrak mata kuliah ini. Dia akan dikeluarkan dari WA group dan tidak berhak ikut dalam perkuliahan kita. Gitu ya. Nah, jika misalnya nanti kalian sudah membayar tetapi nama kalian belum terdaftar, segeralah melapor kepada administrator kita. Karena nanti tanpa demikian, maka kalian tidak bisa masuk dalam ruangan kelas kita ini. Gitu ya. Jadi bersegeralah, kalaupun minggu ini sudah ditutup, tapi kalian sudah memang bayar sebelum minggu ini ditutup, maka segeralah mengurusnya. Supaya jangan bermasalah nanti pada akhir semester. Ini mumpung masih pertemuan awal. Oke, itu hanya pendahuluan sebelum kita mulai nanti perkuliahan kita. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baiklah, alhamdulillah. Bapak sehat kan, Pak? Haleluya, sehat-sehat. Terima kasih. Oke, baik. Nanti akan saya bacakan nama-nama kita yang terdaftar di portal dan absensi kita. Mohon nama-nama kita sesuai dengan nama di absen ya, ditulis sesuai dengan di absen. Gitu. Nanti kalau sudah sesuai di absen dan sesuai dalam nama di Zoom,
maka itu yang dianggap hadir. Tapi kalau namanya nanti berbeda di absen, berbeda di Zoom, saya tidak akan absen dia. Saya anggap dia tidak hadir. Oke, Komti silakan berdoa, membuka. Silakan pilih dari antara kita untuk doa pembuka. Silakan Komti. Atau siapa ya? Mungkin Komti belum masuk bersama kita. Doyan, ya Doyan. Itu sekretaris atau bendahara terserah. Silakan Doyan pilih kita. Saya sendiri, Pak. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, melancarkan jaringan, agar proses perkuliahan kami berjalan dengan lancar. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, seperti biasa saya suruh kalian untuk buka kamera untuk melihat siapa yang hadir dengan pakaian resmi ya. Siapa yang tidak pakaian resmi, saya akan keluarkan dari Zoom ini karena ini perkuliahan resmi ya. Silakan di halaman 1. Christian Sigalingging juga siapa nih? Sigalingging Junus, silakan buka kameranya. Oke, saya akan itu karena kita masih hadir 18 ya. Kita di kelas kita ini berapa orang? Ini kita di kelas ini ada sebanyak 30 orang, berarti kurang 1, 29 orang. Ini masih 18. Pada kemana semua ya? Sepertinya tadi ada kendala masalah jaringan mereka, Pak. Susah masuk sebagian, Pak. Sudah masuk? Iya, Pak. Ini tidak ada daftar tunggu. Ini yang daftar tunggu tidak ada. Ini sudah pada masing-masing. Masalah malah turun ini 16 orang. Kita ini sudah lebih dari 10 menit. Oke, kita tunggulah, kita kasihlah waktu sedikit lagi ya. Sambil minum kopi ya. Sore-sore gini perlu minum kopi supaya jangan ngantuk. Nah, ini kan kopi hitam ini. Memang kalau minum kopi sore-sore menambah energi. Oke, semoga yang lain pada berjuang masuk ya. Saya bacalah dulu nama-nama kita yang terdaftar di portal. Nanti coba cek nama kalian ini apakah ada atau tidak. Yang pertama Sonia Desika Simanjuntak. 2 Albert Goktua Pardamaian H. Ketiga Andre Putra KM Senturi. 4 Ayu Wandira Pranginangin. 5 Dian Permana Barus. 6 Doyan Mentari Utasoid. 7 Epifania Simanjuntak. 8 Erni Yusnita Silaban. 9 Gumilir Siregar. 10 Hutur Pesihaan. 11 ini Yung Sahua Brutrigan. 12 Julian di Seragi. 13 Julianto Oluan Napitu Pulu. 14 Christian Sinaga. 15 Lorenza Huta Soit. 16 Mona Arta Lumbangau. Lumbangau ya, Lumbangau. Mungkin salah ketik, tidak ada spasi. Di Lumbangau. Masih Lumbangau.
17 Nicholas Sapijal Maha, 18 Norika Deborah Brutu, 19 Richard Rivaldo Trigan, 20 Rido Silrahi, 21 Ririn Julian Simbolon, 22 Reynaldi Mariot Akinaldo Simamora, 23 Tabita Sembiring, 24 Tasya Arta Mahdia Bruce Ginting, 25 Tetap Berkat Jaluku, 26 Valentina Anggriani Boru Artonan, 27 Veronica E. Simatupang, 28 Juliet Anggriani Kacariwu, 29 Yunus B. Sigalinggi. Ada 29. Dan di daftar WA kita, di daftar WA kita juga ada 29. Ini tertulis 30 karena saya di dalamnya satu orang, jadi pas 30. Jadi kita 30 orang di WA group, 30 orang daftar absen, dan seharusnya kita sudah hadir 30 hari ini. Tapi masih di 18 orang. Bermasalah, Pak. Saya kurang tahu di mana masalahnya. Tadi pun aku sempat dia, Pak. Aku login terus mutar-mutar keluar masuk dia, Pak. Iya, Pak. Kenapa bisa begitu? Saya juga mengalami yang sama, Pak. Eh? Ya, Pak. Tadi keluar masuk dia pas menit-menit pertama, Pak. Iya, Pak. Makanya tadi aku gunakan laptop juga gitu, Pak. HP bisa. Ini sudah kita kasih 15 menit lagi tambahan waktu. Masih muter-muter juga. Semoga mereka tidak selamanya muter-muter. Gak apa-apalah. Oke, kita masuk pada pembahasan kita hari ini. Tema yang akan kita bahas ialah berpikir filsafat orang Timur. Tema ini menarik karena kita akan membahas bagaimana orang Timur melihat filsafatnya, dan dengan membahas topik ini nantinya kita akan mampu membedakan filsafat Barat dan filsafat Timur. Bagaimana pendirian orang Timur dan bagaimana pendirian orang Barat. Itu harapannya dengan membahas materi pada hari ini. Oke, kita mulai. Jadi kita akan membahas topik kita hari ini ialah filsafat berpikir orang Timur. Nah, pada umumnya dunia ini terdiri dari dua mazhab besar aliran dari filsafat, yaitu filsafat Barat yang dikenal dengan Osidental dan filsafat Timur yang dikenal dengan Oriental. Jadi, kalau ada disebut Orientalis, itu berarti sudah mengarah kepada pemikiran Timur. Kalau dikatakan Osidentalis, berarti dia mengarah kepada pemikiran Barat. Nah, jadi filsafat Barat dan filsafat Timur tentu berbeda karakteristiknya karena berkembang di daerah yang berbeda dengan kebudayaan serta peradaban yang berbeda pula. Nah, banyak ilmuwan dari Barat yang selalu menciptakan inovasi baru untuk kemajuan dunia melalui filsafat. Nah, sementara Timur, filsafat itu memang terkenal dengan sifat yang religius, mistis, magis, sehingga kurang diterima secara rasional. Nah, pada umumnya filsafat ini berkembang di China, di India, Jepang. Itu yang terkenal pada umumnya. Lalu mengapa nama Indonesia tidak disebut? Minggu depan kita akan mendalami itu, karena banyak faktor. Mengapa filsafat Indonesia tidak begitu disebut dalam filsafat Timur? Nanti minggu depan kita tunggu pembahasannya. Nah, di wilayah Timur juga terkenal sebagai wilayah yang mempunyai peradaban besar di dunia dan sumber agama. Minggu yang lalu sudah saya katakan bahwa agama itu banyak datang dari Timur. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konfusius, Taoisme, Shinto, itu dari
timur. Banyak orang yang mencari ketenangan ke daerah timur. Karena dianggap memasuki sebuah filsafat yang mengagungkan kedamaian dan ketentraman jiwa. Jadi filsafat timur itu menekankan kedamaian dan ketentraman jiwa. Artinya filsafat timur itu lebih pada realita yang terjadi di sekitarnya. Lebih memikirkan tentang dunia sesamanya. Itu filsafat timur. Kalau filsafat barat itu tadi lebih menekankan pada inovasi dan kemajuan dunia. Pada pemikiran timur lebih menekankan kedamaian, ketentraman, dan melihat dunia sekitar dan sesamanya. Itu filsafat timur. Jadi sudah mulai kita melihat ada gap, ada perbedaan antara barat dan timur. Ya tentu barat memiliki kekuatan, timur juga memiliki kekuatan. Nah, secara geografis, wilayah barat dan timur memiliki banyak perbedaan juga. Hal ini memiliki pengaruh kepada cara berpikir. Misalnya Eropa itu memiliki 4 musim. Musim gugur, musim semi, musim dingin, musim panas. Nah, ketika menghadapi musim dingin, mereka seperti ini, menghadapi musim panas seperti ini, menghadapi musim semi seperti ini. Jadi ada mereka selama setahun 4 kali perubahan hidup yang terjadi. Kita di Indonesia hanya memiliki 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Tapi ada orang mengatakan tambah ketiga, musim kawin. Ya, saya baru baca tadi koran, katanya gara-gara susah yang kuliah daring itu, banyak orang-orang kuliah langsung nikah. Payah kali yang kuliah daring ini katanya. Sebentar keluar masuk katanya, udah nikah aja lah kita katanya. Musim kawin. Apalagi nanti kalau musim liburan, musim liburan, tanggal bulan-bulan Desember, bulan Juli, Agustus, ya musim nikah itu semua. Cepat-cepat nikah. Langsung menghadap pendeta nanti bulan Juli, Agustus, liburan-liburan lah, liburan-liburan sekolah, liburan-liburan Natal, musim nikah itu semua. Kalau teman-teman Islam misalnya musim nikah itu setelah menjelang Lebaran atau sebelum Lebaran, itu musim nikah. Jadi ada 3 musim di Indonesia, musim kemarau, musim penghujan, musim nikah. Ya, itu mempengaruhi juga. Nikah ini kan jadi kebudayaan kan. Ada nikah massal kan. Nikah massal juga ada. Kawin massal itu. Jadi sekali menikahi 20 keluarga gitu. Tapi belum ada di gereja seperti ya nikah massal ya, belum ada ya. Pernah lihat di gereja ada nikah massal. Pendeta itu habis di sini tumpang tangan, belum ada ya. Mungkin berbeda. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Ada kawan-kawan kita katanya yang mau join Pak, tapi belum Bapak ACC katanya Pak. Sudah saya ACC ini semua. Enggak ada yang setiap mereka masuk ke ACC semua. Mereka yang masuk. Ini sudah saya Nicholas, Christian, Tasya itu sudah berkali-kali gua accept tapi nggak masuk. Tadi masih muter-muter mungkin, masih muter-muter. Nah, ya. Terima kasih Pak. Ya, kita tunggulah mungkin sebentar ya. Halo? Apa? Oke. Ya, mudah-mudahan mereka yang muter-muter tadi sudah mendarat ya. Jadi kalau pesawat itu mau landing, lalu hujan deras atau cuaca tidak baik,
kan itu muter-muter di atas. Mutar-mutar, lalu dibawa lagi ke sana, lalu mutar-mutar lagi, baru mendarat. Mungkin begitu mereka ini, lagi muter-muter baru mendarat nanti di kelas 2C. Ya, tapi janganlah mendarat setelah selesai ya. Kalau sudah selesai mendarat, ya hanya mendengar rekaman lah nanti ya. Tapi sambil seruput kopinya ya. Makin dingin nanti nggak enak, waktu panas dia enak. Karena kopi dingin 5.000, kopi panas 2.000. Nanti makin dingin jadi mahal. Lebih baiklah waktu panas diminum kan. Haleluya. Oke, ini Yosua Brutrigan. Ini sedang mau masuk lagi muter-muter ini. Oke. Kita lanjut ya. Sambil kita tunggu teman-teman kita masuk. Ya, Pak. Oke. Nah, secara geografis tadi saya katakan ada perbedaan. Dengan perbedaan geografis itulah membuat filsafat itu berkembang. Nah, perbedaan antara barat dan timur, yaitu jika di timur mempunyai banyak negara dan banyak jumlah penduduk yang besar, angka kelahiran yang tinggi, sementara di barat itu tidak begitu banyak penduduk. Coba kita lihat penduduk terbesar di dunia ini di Cina, India, Indonesia. Sementara di belahan Eropa itu hanya di Amerika. Artinya di dunia timur ini sekali detik itu mungkin lahir 10.000 anak, 1.000 anak, 1.000 anak. Sementara di Eropa 10. Wah, jadi beda. Apalagi Indonesia ini. Sekarang sudah 200 berapa? 270 juta kan. Jadi kalau di Indonesia misalnya 5.000 orang, 5.000 ya, lambat laun penuh kita ini. Medan aja berapa sekarang penduduknya? Ada yang tahu berapa penduduk Medan? Hampir 6 juta lebih. 6 juta. Bayangkan 6 juta. Luar biasa itu padatnya bentar lagi. Dulu itu Kampung Lalang itu ke dalam, Senin Cirim itu kebun tebu itu. Sepi. Takut orang ke sana. Sekarang rame itu perumahan. Dia buka perumahan, hitung bulan kandas habis terjual. Berarti rumah tangga banyak sekali yang bertumbuh, bertambah-tambah, rumah tangga bertambah-tambah. Padat. Itu di timur, di barat itu susah. Wah, sebentar lagi ada telepon. Wah, maaf, ada telepon. Oke, ya lanjut lah ya. Nah, jadi kepadatan penduduk itu membuat cara berpikir kita, berfilsafat itu berbeda-beda. Kalau orang Eropa itu melihat lahannya masih luas, kita melihat lahan kita udah makin sempit. Kalau kalian lihat misalnya seperti di belakang saya ini dulu ini seperti ini. Kalau sekarang ini sudah mulai jarang kelihatan persawahan seperti ini.
Karena sawah-sawah sekarang sudah dijadikan gedung-gedung bertingkat, rumah-rumah bertingkat. Sawah semakin menyempit, lahan sawah semakin menyempit. Karena lahan sawah sudah dijadikan menjadi lahan hunian. Jadi kalau sawah itu dijadikan lahan hunian, lama-kelamaan tidak ada lagi padi. Tidak ada padi, lalu penduduk makin bertambah. Dari mana padi kita dapat? Siapa yang mau membakar hutan itu lagi menjadikan itu jadi sawah? Nggak mungkin kan? Ini persoalan kita. Akhirnya kita importlah beras dari Thailand. Kayalah orang Thailand, kita makin miskin. Penduduk kita makin bertumbuh, bertambah, padat. Nah, ini keadaan kita sekarang. Sehingga cara hidup kita berbeda dari Eropa. Nah, kalau orang Eropa itu melihat kita ini timur ini, mereka menganggap kita ini masih manusia atau negara yang tergolong menengah ke bawah. Sedangkan dunia barat itu sudah sejak dari lama mengembangkan kemajuan teknologi. Mereka sudah mengembangkan teknologi. Kita masih dianggap dunia terbelakang, underdevelopment. Nah tadi karena faktor geografis itu yang dimana kita penduduknya padat, mereka penduduknya sedikit lalu lahannya luas, mereka orang barat itu tergolong aktif membangun kemajuan teknologi, berpikir kemajuan. Sementara kita di Indonesia atau di timur ini tergolong manusia yang pasif. Gerakannya lamban, reaksinya lamban. Tapi kalau orang-orang Eropa itu reaksinya cepat. Itu karakternya itu. Kalau bahasanya, bagaimana reaksi mereka terhadap bahasa, terhadap orang lain, coba kita dengar. Nah kalau misalnya orang barat itu, kalau bertanya kepada temannya, how are you? Bagaimana kabarmu? Pasti dia langsung jawab, I'm fine, thank you. And you? How are you? I'm fine, and thank you. And you? Saya sehat, baik-baik. Dan kamu bagaimana kabarmu? Kira begitu kan? Tapi kalau kita orang Asia, orang Eropa, orang Asia, orang Indonesia lah misalnya. Kalau saya tanya kalian, bagaimana kabar kalian? Kan nggak ada reaksinya kan? Bagaimana reaksi kalian? Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, sampai di situ. Baik, Pak. Baik, Pak. Orang kan. Kalau orang Eropa itu, how are you? I'm fine, thank you. And you? Itu responnya. Kalau kita, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Tidak ada yang bertanya, bagaimana kamu, Pak? Kabarmu, Pak? Nggak ada kan? Sampai kabarnya sampai di dia. Aku baik, Pak. Kamu tak baik, nggak persoalan bagiku kan gitu kan. Terserah kamulah. Itu respon kita berbeda. Nah jadi bagaimana kabarmu itu menjadi pertanyaan yang direspon secara positif oleh orang Eropa. How are you? Fine, thank you. And you? Kita, bagaimana kabarmu? Baik, Pak. Sampai di situ. Nah ini. Lalu kadang-kadang kita menanya kabar salah. Kalau orang Eropa itu kan, how are you? Bagaimana kabarmu? Kalau kita menanya kabar apa? Apa kabar? Kalau apa kabar? Kabar adalah bentuk berita yang menyatakan sakit atau sehat. Kabar adalah, gitu kan? Sebenarnya tidak ada apa kabar. Tapi bagaimana kabar? Bagaimana itu keadaan, situasi. Kalau bagaimana kabarmu? Sakit, sehat. Kita menerjemahkannya salah. How are you menjadi apa kabar? Kalau apa bukan how are you, tapi what are you? Nggak ada what are you kan? How are you? Jadi memang cara berpikir itulah filsafat.
Dari cara kita bergerak, cara kita berjalan, cara kita berkata, itu bisa kita nilai siapa dia. Dari cara berjalan. Coba lihat orang Eropa berjalan. Lambat atau kencang? Sama ya. Pasti kencang. Selain mereka udah tinggi, postur tubuhnya, kakinya, apa cepat. Kita orang Asia sudah pendek, hitam lagi, jalannya lambat. Loyo. Ini. Ya. Coba lah kalian kalau jalan ke mall gimana? Lambat atau cepat? Ini aja cara jalan. Saya memang malas jalan lambat, nggak tahu kenapa ini. Saya cepat jalan, nggak bisa lambat. Kalau ada orang bersama kita jalan 2-3 orang, ya pasti saya lebih duluan sampai sana karena kalau lambat jalan itu sakit, pegal dia. Tapi itu cepat itu. Nggak tahu kalian bagaimana lambatnya jalannya kalian. Kalau kalian jalan dengan saya mungkin masih kalah kalian. Cepat. Nah, itu perbedaan cara berpikir filsafat itu. Nah, di dunia belahan timur mereka lebih menekankan pada intuisi. Kita di timur ini lebih menekankan pada intuisi, juga pada batinia, spiritual dan mistis. Itu penekanan kita. Nah, berdasarkan intuisi, batinia, spiritual, dan mistis, inilah orang timur mempercayai bahwa dengan memiliki jiwa yang baik, maka akan mencapai kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Maka fokus orang timur itu ialah membangun jiwa yang baik. Supaya apa? Kita menemukan kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Itu filsafat timur. Sementara filsafat barat itu bukan soal jiwa yang baik, tetapi bagaimana dunia sekitar itu dikembangkan, dieksploitasi untuk kepentingan diri. Nah, jadi filsafat barat itu lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar serta pada ilmu pengetahuan. Kalau timur jiwanya yang baik supaya bijaksana, barat itu lihat keadaan masyarakat lalu kembangkan ilmu pengetahuan. Itu di barat. Maka ketika mereka melihat petani itu mencangkul di Eropa dulu, lalu mereka berpikir kalau mencangkul berapa hektar satu hari dikerjakan seorang manusia? Wah, nggak bisa. Temukanlah traktor. Maka terjadilah revolusi industri. Jadi tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. 1 jam bisa 2 hektar. Tapi kalau tenaga manusia 2 hektar, wah, 1 manusia bisa 1 bulan. Nggak selesai. Taruh lagi. Cangkulnya cak buaya yang besar, itu lambat juga. Gitu. Jadi digantikan. Jadi orang bersepeda itu dulu untuk pergi ke sebuah tempat, lambat. Lalu mereka temukan sepeda motor. Kalau naik sepeda misalnya 1 jam ditempuh 10 km, naik sepeda motor 5 menit 1 km. Ini percepatan. Kalau dulu mungkin mengetik surat pakai mesin ketik, nah ditemukanlah komputer. Maka berubahlah zaman dari era industrialisasi 1.0 ke 2.0 lalu 3.0 dengan computerized. Jadi kita tidak lagi mengetik di mesin tik, tapi mengetik di komputer. Lalu setelah ditemukan komputer, mengirim surat dulu harus pergi ke kantor pos, kirim ke Belanda, tunggu 2 bulan baru ada balasannya, berarti 2 bulan, 4 bulan untuk 1 surat. Ditemukanlah email pakai internet. Itu era industri 4.0. Nah, sekarang era digital. Orang sekarang sudah mengembangkan era society 5.0. Makin kencang dia, makin kencang.
zaman berubah. Nah inilah dunia barat. Melihat keadaan sekitar, lalu dipikirkan, ditanya, cari jawabannya. Sekarang, orang kan susah mencari apa? Mencari apa namanya ini? Air. Mencari air. Ini ada penemuan baru sekarang. Dia semacam dispenser, tapi bisa menghasilkan air. Wah, ini menakjubkan ini. Nah, coba dulu saya tunjukkan ya. Mudah-mudahan bisa saya buka sebentar. Saya tunjukkan ini soal kemajuan zaman yang begitu cepat merebak. Saya cari dulu di mana tadi video ini. Bentar ya. Saya cari dulu. Sebentar. Wah, saya lupa di mana itu tadi videonya. Tapi jelas bagaimana pemikiran Eropa itu benar-benar mengatasi dunia sekitar. Itulah filsafat mereka. Nanti dicari alam di internet ya. Sekarang dari udara itu bisa diciptakan air. Ada alatnya, kayak seperti dispenser itu. Kalau dispenser kan ada air, baru kita kelik, turun yang panas dan dingin. Sekarang tidak ada air, tapi dari udara itu dijadikan air. Itu penemuan baru. Itu cocok kalau bagi orang-orang di Afrika, kalau orang misalnya perang tentara ya, tidak perlu bawa air. Tinggal cok, dia akan menjadi datang air. Nah, itu contoh dari kemajuan zaman yang dipikirkan oleh orang-orang Eropa. Maka orang Barat itu berpedoman, to do is more important than to be. To do is more important than to be. Berbuat itu lebih penting daripada sekedar ada. Itu orang Barat. Maka mereka lebih menekankan kepada berbuat, bekerja. Itu orang Barat. Sementara orang Timur, to be is more important than to do. To be is more important than to be. Nah, jadi berbeda kan? Orang Timur itu lebih menekankan keberadaan kita. Kita ada, kehadiran kita daripada apa yang kita perbuat bagi lingkungan. Maka orang Timur itu menunjukkan dirinya berkhidmat, dirinya baik, jiwanya tenang. Jadi keberadaan yang penting bukan apa yang dia lakukan kepada dunia. Jadi kalau orang Barat itu berpikir to do, kita berpikir to be. Orang Barat bekerja, aktif, kita diam, bersemedi, jaga diri, jaga sikap. Ini perbedaannya. Jadi beda ya cara berpikirnya. Kalau orang Eropa itu to do is more than important than to be. Kita to be is more than important than to do. Nah ini. Sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Saya. Silakan. Saya, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Di sini saya menjadi agak sedikit bertanyakan, Pak. Kenapa dan bagaimana bisa pola pikir Barat dan Timur itu bisa sejauh itu perbedaannya? Nah, saya memiliki sebuah asumsi tentang populasi yang tadi Bapak katakan. Apakah bisa sebuah populasi mengubah keintelektualan berpikir seseorang? Saya jadi berpikir seperti ini. Ya, mungkin itu benar karena akan lebih banyak perhatian terhadap seorang anak
yang hanya 2 dalam satu keluarga dibandingkan 10 dalam keluarga. Saya baru sempat berpikir seperti itu, Pak. Apakah memang hal-hal seperti itulah yang menyebabkan pola pikir Barat dan Timur begitu jauh perbandingannya, Pak? Gitu dia. Bisa ya, bisa tidak. Karena tadi saya katakan, walau orang Barat itu jarang penduduk ya, kita memang padat penduduk, sehingga orang Barat itu mungkin karena sedikit penduduk, lebih fokus pada penelitian-penelitian dan pengembangan-pengembangan, lalu mereka tidak terbeban dengan masalah ini dan itu, karena orang itu lahir sudah going well gitu ya, going well, hidup baik gitu. Kita lahir ke dunia ini masih berjuang, berjuang biaya persalinan. Dari mana uang persalinan, uang lahir atau uang operasi, berpikir berjuang. Mau sekolah, berjuang uang sekolah, ngutang sana sini. Mau cari kerja, utang lagi. Menikah, ngutang lagi. Punya anak, ngutang lagi, balik-balik ngutang. Kapan lagi membangun, berpikir? Bebannya berat. Di sana lahir tak menangis banyak. Biaya rumah sakit tanggung pemerintah, sekolah ditanggung pemerintah, pengangguran ditanggung pemerintah, sambil kalau tidak bekerja ditanggung pemerintah. Jadi ya bisa dia mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah jadi memang bisa ya bisa tidak tadi. Makanya kurangilah jumlah penduduk, kata Soeharto kan, 2 cukup kan itu. Makanya ya, kalau menikah 2 cukup. Kalau dulu anak kokido homoraun jauh kan, anak 10 itu marbon 10, 34, wah keren. Karena masih luas, hamparan padang dan sawah di sana dulu. Sekarang rumah pun sudah tidak bisa dimiliki, di rukonya kan rumah kontrak maksudnya. Gimana marah 10 tahun, marbon 10, ya, 2 aja pun udah gini. Mau 10 onom. Kalau 10 onom kapan lagi sekolah tinggi? Sekolah SMP pun nggak sampai. Bagaimana dia mau jadi meneliti? Bagaimana menjadi filsuf? Nggak bisa. Nah tadi makanya bisa ya, bisa tidak. Yang kedua, memang karakter kita itu kan nggak bisa diubah. Nggak bisa. Budaya itu kan tidak bisa diubah bim salabim. Ya kan? Budaya Batak ini semua kan nggak bisa diubah menjadi budaya Eropa, bim salabim, nggak bisa. Ini susah. Ini susahnya. Nah ini, jadi memang ada faktor-faktor yang membuat itu terjadi. Jadi jangan nanti gara-gara dikatakan orang Eropa itu adalah orang yang berfilsafat tinggi, maka dia mengalami berubah-berubah, pindah laku ke Eropa. Tidak semudah itu juga. Sampai kita di Eropa nanti nggak ada gunanya kok, nggak ditarget kita kan. Lebih baiklah di sini kita berkarya kan, kembangkan, pelajari ilmu mereka, ambil bagian yang mana bagi cocok bagi kita. Jadilah kita menjadi diri kita sendiri, mengembangkan filsafat kita daripada mengagung-agungkan filsafat Barat. Agungkanlah filsafatmu menjadi sebuah kehidupan yang bagus. Tidak kalah kok filsafat Timur dengan Barat. Ya, tidak kalah. Jadi begitu ya. Ya, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, cara berpikir Timur itu lebih pada cara mereka melihat dunianya. Jadi Timur ini melihat dunianya. Bagaimana melihat diri sendiri dan sesama. Tadi to be itu kan. To be is more than important than to do. Jadi dia melihat diri dan dunianya, sekitarnya, sesama manusianya. Baru yang berikut, dunia Timur itu lebih dikenal dengan human dan religius. Sehingga dunia Timur itu dikenal dengan juga emosional spiritual daripada rasional teoritis. Kalau orang Eropa itu, Timur Eropa lah ya, Barat itu lebih berpikir rasional teoritis. Jadi ada masalah, cari jawaban, ada masalah, cari jawaban. Jadi ada teori-teori yang dikembangkan. Kita ada masalah, lebih kepada ketenangan jiwa.
sudahlah, sabarlah. Kalau sudah menikah, terimalah apa adanya suamimu, istrimu, tahankanlah sampai mati gitu kan. Tak usah pun tidur satu kamar, nggak apa-apa, asal satu rumah kan gitu. Banyak gitu kan. Daripada cerai, malu, aib katanya. Jadi satu rumah 2 kamar, istri di kamar 1, suami di kamar 1. Satu rumah, tapi enggak satu kamar. Daripada malu. Kalau orang Eropa, saya tidak cinta kamu kok, udah, ceng, ganti. Itu kan berpikir mereka, kan rasional. Ngapain saya pertahankan berjumpa setiap hari dengan orang yang tidak saya cintai? Udah lebih baiklah kita ceng ya sampai di sini aja, cukup. Selesai. Bagi mereka itu it's okay. Kita kan aib itu. Karena waktu menikah kan diundang 1 kampung, 3 kampung, sampai dari atas ke bawah kan. Biayanya besar. Jadi kalau cerai kan biayanya besar juga. Malunya yang lebih besar kan. Nah itu, jadi ya itu budaya kita. Ya tahankanlah gitu kan. Nah ini budaya. Jadi lebih pada emosional spiritual. Nah sehingga dalam paham timur itu, falsafah-falsafah yang berkembang itu ialah Hinduisme, Buddhisme, Konfusiisme. Nah ini. Tapi walaupun ada perbedaan falsafah timur dan barat, tetapi pasti ada kemungkinan ada kesamaan antara 2 filsafat itu. Itu tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Pasti kesamaannya ialah baik timur dan barat sama-sama mencari kebenaran. Sama-sama mencari kebenaran. Kebenaran itu ada dalam budaya, kebenaran itu ada dalam masyarakat, kebenaran itu ada dalam ilmu pengetahuan, kebenaran itu ada dalam teori dan sebagainya. Itu berarti ada kesamaan, sama-sama mencari kebenaran. Itu filsafat. Baik timur dan barat sama-sama mencari kebenaran. Kebenaran yang sejati. Dicari di alam ini, dicari dalam kehidupan ini. Itu makanya bedanya filsafat dengan teologi ialah kalau filsafat mencari kebenaran di alam ini, tapi kalau teologi bukan lagi mencari kebenaran, tetapi kebenaran sejati itu ada pada Kristus Yesus, ada pada Tuhan, ada pada Roh. Tapi kalau filsafat dunia mencari kebenaran itu di dunia ini. Orang timur melalui kebijakan, kedamaian, ketentraman, dan kebijaksanaan. Orang barat mencari kebenaran itu dalam dunia ilmu pengetahuan, sekularisme. Jadi disitulah mereka cari kebenaran itu. Bahkan kalau di barat itu kan mencari partikel Tuhan lagi. Apa Tuhan itu benar-benar ada apa tidak? Kan diteliti secara partikel. Itu kebenaran, maka itu filsafat. Dulu saya waktu di Jogja ada ini seorang profesor ya mencari partikel Tuhan, membuat partikel Tuhan itu sama seperti air kan, partikel air kan ada H2O kan. Jadi kalau ada H2O itu air. O2 oksigen, bisa ada rumus kimianya. Tuhan apa rumus kimianya? Harus dicari partikelnya. Diangkat panitia. Dia ini di Indonesia orang ketiga fisikawan terbaik di Indonesia. Di dunia hendak dinobatkanlah dia 10 fisikawan terbaik di dunia. Tapi mau berangkat dia hari Sabtu, hari Rabu dia pertama menghadap berangkat ke Tuhan. Belum dia temukan partikel Tuhan itu, dia pertama dipanggil ke Tuhan menemukan partikel itu. Hati-hati dalam mencari Tuhan ini. Hati-hati. Nah, bukan saya menakut-nakuti, memang begitulah fakta itu. Saya lihat sendiri itu orang, saya hadir di sana dan perkataannya itu saya dengar, saya disampaikan. Nah itulah filsafat. Tapi kalau teologi, jangan lagi cari kebenaran di dunia ini, karena kebenaran ialah Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus. Nah, itu beda filsafat dan teologi ya. Nanti kalau kalian ditanya apa beda filsafat dan teologi, filsafat mencari kebenaran di dunia, sementara teologi menjelaskan karena kebenaran sejati itu adalah Tuhan, Yesus Kristus. Itu. Oke, nanti kita akan sampai ke sana.
pandangan filsafat Timur itu lebih dipengaruhi pada sosiokultur. Sehingga orang Timur itu lebih berpikir kosmologi, melihat kosmologi bumi. Melihat bumi ini sesuatu yang perlu dihargai, perlu dihormati, karena kosmos ini tercipta dari Tuhan. Kosmos ini tercipta dari Tuhan dan diberikan kepada manusia. Jadi kosmos ini, bumi ini dicipta Tuhan dan diberikan kepada manusia. Nah, makanya pandangan falsafah orang Timur, kosmos adalah dunia dengan segala sesuatu yang tercipta diberi dari Sang Kuasa, diberi Sang Kuasa untuk kita hidup bersama, menyatu dengan kosmos ini. Bukan hendak menguasai kosmos, tapi menyatu dengan kosmos. Maka kosmos bagi dunia orang Timur dikaitkan dengan sesuatu yang ilahi, bahkan bersifat suci, kudus, sehingga dianggap sebagai wujud manusia yang menguasai manusia. Jadi dunia ini wujud yang menguasai manusia, maka dia harus diberi hormat dan sembah. Maka kalau kalian nanti pergi ke Bali, ke laut, kadang-kadang diberi sesembahan. Oleh orang Bali kan memberi sesembahan ke laut, supaya laut jangan ngamuk. Kalau di Jogja misalnya, supaya jangan Merapi itu meledak, meletus, atau muntah-muntah, maka diberilah sesembahan. Dulu kan Marijan, kan Mbah Marijan beri sesembahan di Gunung Merapi. Nah, kalau nanti kalian melihat ada di depan rumah itu ada pohon yang dikasih bunga, kasih baju hitam putih, kain sarungnya, itu berarti itu orang Hindu, orang Bali. Kalau ada pohon yang besar itu wajib dibajui. Nah, saya tidak tahu ketika meletusnya Gunung Sinabung, apakah ada kita yang memberi sesembahan ke Gunung Sinabung dan berkata, janganlah meletus, sayanglah kami, berdamailah kita, Gunung Sinabung. Enggak tahu saya apakah ada seperti itu, menguasai atau menghormati bumi ini. Karena prakteknya kita ini tidak mengasihi bumi kok. Sering nanti kita melihat makan di mobil, ya. Waktu makan misalnya dia minum apa ya, air aqua dari mobil. Lalu setelah air aquanya habis, buka kacanya, buang di jalan. Ya, itu manusia yang tidak mengasihi bumi. Atau ada sungai di samping rumahnya, dekat rumahnya. Sampahnya dikumpul masuk ke plastik. Pas lewat malam-malam buang ke situ. Enggak ada kok yang melihat. Itu manusia yang tidak mengasihi bumi. Dia hanya mengasihi dirinya bersih, tapi bumi ini dibiarkannya kotor. Atau sama seperti kalau kita ke gereja, yang sering makan permen karet. Waktu mau khotbah kan, pas naik khotbah ke gereja, dia pakai altar, mulailah dia buka permen karet lalu makan. Baru 15 menit pengkhotbah itu berkhotbah, permen karetnya tidak terasa manis lagi, lalu dia ambil, masukkan ke bawah kursinya, lalu tempelkan ini. Dia mengasihi dirinya karena manisnya sudah habis, lalu kalau tidak manis lagi, ditempel ke bawah kursi. Lalu lihatlah nanti, coba nanti lihat gerejamu, lihat di bawah dia di kursi-kursi itu banyak tempelan permen karet. Itu mungkin sudah menahun itu, ada 10 tahun, ada 20 tahun, tergantung lamanya kita menempel di situ permen karet itu. Itu artinya kita tidak mengasihi bumi ini, tidak mengasihi gereja kita, tidak mengasihi lingkungan kita. Padahal dunia timur lebih mengasihi dunia daripada barat. Itu perbedaannya. Kita lihat selanjutnya. Nah, tuntutan dasar dari kosmis ini bersifat religius harus dibuktikan dengan moral etis. Jadi, bagaimana manusia bersikap baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan dunia. Hal ini diperhatikan dengan cara bagaimana mencintai sesama dan alam. Jadi, orang Timur itu mencintai sesama dan alam. Jadi dia tidak sembarangan membuang sesuatu ke dunia ini. Karena dunia ini kudus. Harus dihargai, dihormati. Itu orang Timur. Tapi kadang-kadang kita ini yang sudah merasa bukan orang Timur lagi mungkin. Ya, padahal orang Barat. Kalau kalian nanti pergi ke orang Barat, ya, kalau pergi ke Jerman, lalu
kalian makan permen karet atau permen, sampahnya dibuang, di tempat nanti Anda ditilang. Bayar 10 euro. 10 euro itu berapa? 10 kali 15.000, 150.000 bayar tempat. Jadi jangan buat kebiasaanmu yang buruk itu nanti di luar negeri. Anda ditilang di tempat. Jangankan ke luar negeri, Singapura. Jadi kalau kalian pergi ke Singapura nanti, jangan coba-coba buang sampah sembarangan. Anda buang, bayar $20 Singapura. $20 Singapura, $1 Singapura, 9.000. 20 kali 9, 180.000. Di kita ini yang gratis buang sampah. Buang sampah di mana-mana, nggak ada yang bayar. Karena kalimatnya salah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dari sini dia buang. Tong sampahnya 5 meter kan. Masuk tidak persoalan dia. Sudah dia kerjakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Salah memang perintah kita itu. Maunya letakkan sampah pada tempatnya. Jadi pastikan sampah itu masuk ke tempatnya. Baru benar. Karena kalimatnya buanglah sampah pada tempatnya. Dari sini langsung dia bunuh. Tak masuk. Itu bukan urusanku. Yang penting pekerjaanku sudah kulakukan. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi nanti gantilah kalimatnya ya. Jadi jangan lagi buang sampah pada tempatnya. Tapi letakkan sampah pada tempatnya. Nah, itu menghargai bumi. Nah, jika filsafat Barat lebih menekankan pada rasional, misalnya pada zaman Yunani kuno, seperti filsuf Plato, Aristoteles, dan Socrates, mereka masih berpikir spekulatif, yang pada dasarnya mereka berspekulasi dengan keadaan dilihat tanpa mencampurkan unsur religius dan filsafat secara mendalam. Jadi mereka itu murni, belum ada percampuran antara filsafat dan teologi. Itu pada zamannya Yunani kuno, Plato, Socrates, dan Aristoteles. Tetapi nanti kalau kalian lihat perkembangan selanjutnya, maka mulailah terjadi perubahan. Dari dulu tidak menekankan pendekatan filsafat dan teologi, sekarang filsafat dan teologi itu sudah mulai dikombinasikan. Itu pada zamannya Saint Augustinus. Nanti kalian baca buku-buku Saint Augustinus itu sudah mulai mengembangkan bagaimana filsafat itu berkombinasi dengan teologi. Karena apa? Karena pada zaman itu agama Kristen sudah menjadi agama negara. Sehingga pemikiran-pemikiran mereka pada pertengahan sudah disesuaikan dengan doktrin gereja. Nah ini, jadi nanti akan ada nanti filsafat Kristen. Karena apa? Filsafat sekuler dan teologi sudah mulai dikombinasikan. Sehingga pemikiran-pemikiran filsuf sudah masuk dalam pemikiran Kristen. Lalu nanti ada filsafat Kristen, ada filsafat Barat, dan filsafat Timur. Nanti kalian lihat ada filsafat Kristen. Karena sudah terjadi perpaduan, pertemuan antara doktrin gereja dengan filsuf-filsuf. Nah ini yang menarik untuk belajar filsafat ini. Nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana arah gerak filsafat Barat ini. Arah gerak filsafat Barat itu ditentukan oleh para filsuf. Apa yang dikatakan filsuf itu diikuti oleh masyarakat. Misalnya kita ikuti pemikiran Karl Marx yang pada waktu itu berpikir bahwa masyarakat ini yang sudah kapitalis dan borjuis, terjadi kesenjangan sosial yang tinggi, perlu direformasi. Pemikiran itu jangan lagi terjadi, maka lahirlah teori konflik yang menekankan sama rata dan sama rasa. Jadi semua hak dari kaum buruh dan kaum kapitalis dan kaum borjuis harus sama tanpa kelas. Itu pemikiran Karl Marx. Sehingga itu diikuti oleh Eropa. Nah ini arah gerak filsafat di Barat. Berbeda dengan arah gerak filsafat di Timur.
yang menekankan pada intuisi, inteligensi, dan akal budi. Itu arah geraknya. Jadi kita tidak pernah dipengaruhi oleh filsuf timur, nama tersohor, nama-nama filsuf timur, tidak. Tapi lebih digerakkan pada intuisi, inteligensi, dan akal budi. Nah, misalnya begini. Kalian mungkin sudah pernah dengar ya dari orang tua. Patun hanguluan tois hamatean. Ya? Patun hanguluan tois hamatean. Artinya, patun itu kan sopan santun, etika. Hormat, menghormati yang lebih tua, menghormati sesama. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan hidup. Dimanapun kita berada, pasti kita akan hidup. Karena patun punya etika, punya tata kerama, kesopan santunan. Sebaliknya tois hamatean, tois itu orang yang sombong, durhaka, yang sikapnya acuh tak acuh, tak mau menghormati siapapun. Kalau itu sikap hidup kita, maka kita akan celaka, bahaya, dan bahkan mati. Nah itu makanya pantun hanguluan tois hamatean. Kita tidak pernah berkiblat kepada seorang filsuf seperti Barat, tapi kita berkiblat ke arah gerak, intuisi, moralitas, dan kebajikan itu. Nah jadi ke sana apanya? Arah gerak filsafat timur itu. Nah, tujuan filsafat timur lebih mengedepankan moralitas agar manusia menjadi bijaksana dalam menjalani kehidupan. Nah, misalnya Konfusius pada masa itu di Tiongkok terjadi degradasi moral di mana masyarakat sudah amoral misalnya. Lalu mulailah lahir ajaran Konfusius yang menekankan nilai-nilai moral dan kebajikan untuk melawan amoral itu. Itu Konfusius. Jadi bukan pada arah filsufnya, tapi arah pada virtu, nilai-nilai moral. Itu yang diikuti masyarakat. Jadi bukan orangnya, tapi nilai-nilai dan kebajikan-kebajikan yang ada. Nah, sampai di sini dulu. Ada kira-kira yang mau bertanya? Ada. Yunus Galinging, Pak. Silakan. Baik, Pak. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwasannya karakter orang Barat itu sangat jauh berbeda dengan karakter orang Timur, di mana karakter orang Barat itu gerakannya cepat, sedangkan di dalam orang Barat, orang Timur gerakannya tidak secepat yang di orang Barat. Jadi pertanyaan saya, apakah ada hal-hal yang Terputus. Wah, terputus dia. Kita tunggu lagi ya, dia terputus pertanyaannya. Sudah bisa Yunus diulangi lagi karena tadi terputus. Ini masih connecting audio. Wah, masih ya Pak. Oke, yang lain kita tunggu dulu ya sambil dia koneksi audionya. Yang lain ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Oke, Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi, di dunia timur itu adalah dunia yang dimana lebih filosofinya lebih menghargai sesama manusia dan lebih mengasihi alam. Tapi pada praktiknya tidak demikian. Tetapi kalau dilihat-lihat Barat juga demikian, Pak. Dalam konteks mengasihi sesama mereka kurang, tapi mengasihi alam mereka yang utama. Contohnya kalau alam mereka jaga, dan misalnya ada hewan yang kecelakaan atau hewan yang jatuh ke dalam sungai gitu, mereka selamatkan. Kalau Indonesia atau kita Asia kurang menyelamatkan begitu Pak, kurang peduli terhadap hewan. Tetapi kalau orang Barat, kalau untuk nyawa manusia mereka juga kurang peduli. Contohnya saja banyak orang Barat itu kalau
kayak di Amerika gitu banyak orang sembarangan menembak manusia, tapi mereka tidak terlalu merasakan apa gitu, merasa sedih. Jadi pertanyaan saya, Pak, apa sebenarnya yang filsafat, apa sebenarnya pandangan orang Barat itu mengenai manusia itu, kasih itu? Kenapa kasih dalam orang Barat mengenai manusia itu kurang, tetapi kalau di Timur itu kasih terhadap alam dan juga hewan tumbuhan itu kurang, begitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, mungkin kita sering menonton film-film Barat. Kalau kita nonton film Barat kan enteng saja bagi dia menembak mati ya. Atau ada kecelakaan tabrakan dia mati, jatuh dari mobil terserah, nggak peduli di mereka kan. Nah, beda pemikiran itu dalam dunia filmnya. Harus kita sadari ya, beda. Film itu banyak iklan daripada asuransi. Nah, kalau kalian perhatikan film-film Barat itu sebenarnya pada umumnya itu iklan-iklan asuransi. Jadi kalau mati dapat asuransi, kalau ketabrakan dapat asuransi. Nah itu, jadi banyak asuransinya itu. Jadi tidak seperti yang dalam film itu kehidupan di sana. Enteng menembak orang. Walau orang Amerika diberi kesempatan memiliki senjata. Jika punya izinnya, kita pun diberi senjata. Indonesia kalian bisa beli senjata, tapi harus punya izin dari kepolisian. Dan senjata itu di sana dalam rangka menjaga diri. Nah, tapi dalam dunia realitas, mereka tidak sembarangan menembak. Karena sekali keluar peluru itu bisa diketahui polisi siapa punya peluru itu dan masuk penjara. Tapi dalam film memang seolah-olah kelihatan mereka itu seperti barbar ya, tidak menghargai manusia. Tidak seperti itu. Lalu kalau mati binatang mereka langsung antusias. Tapi kalau mati manusia dibiarkan, enggak seperti itu. Ya. Nah, tetapi memang ada juga mereka yang barbar karena dia punya senjata ya. Kalau ada senjata ya sudah bebas. Ada juga barbar. Tapi tidak semua. Tidak semua. Bahkan kita di Asia yang dikatakan orang yang bermoral, yang memiliki kebajikan tinggi tadi, tanpa pistol bisa membunuh satu keluarga kok dengan pisau, membabi buta, bahkan dimutilasi. Di Barat itu tidak ada orang membunuh dengan mutilasi, tidak ada. Kita sudah dibunuh, dipotong lagi, potong tangannya, potong kepalanya, potong kakinya, dimutilasi lagi, kejam gitu. Padahal kita menghargai masyarakat, menghargai manusia. Nah ini jadi jangan terjebak dengan apa yang kita lihat di film-filmnya, karena itu film itu kan kadang-kadang kritik sosial. Sama seperti film India kan. Kalau film India temanya apa? Balas dendam. Di awal-awal kalah, tapi di ujungnya nanti menang. Kritik sosial. Film-film ini itu kritik sosial. Apakah India seperti itu? Enggak. Enggak seperti itu. Itu kritik sosial. Nah, film-film kita memang tidak banyak kritik sosial. Karena banyak pocong. Ya, banyak hantu. Ya, banyak babi ngepet. Kan itu. Bukan kritik sosial. Jadi film-film kita itu pada kemewahan. Kalau ada film atau sinetron, yang pertama tunjukkan handphonenya, handphone berapa. Tunjukkan restoran mewah, rumah sakit mewah, mobil mewah, pakaian mewah, itu ya. Kita iklan kemewahan. Itu. Kalau India iklan alam. Sekali bernyanyi 5 alam langsung kelihatan view-nya. Itu India kan. Alam mereka tunjukkan, iklankan di film-film. Kalau kita di film-film iklankan kemewahan. Itu ya. Jadi kalau menonton film itu ada apanya? Ada filosofinya. Jadi kita tidak banyak menonjolkan alam Indonesia ini. Tidak ada memfoto sawah, foto gunung, nggak ada. Yang difoto adalah mobilnya Alphard, ya kan? Handphonenya iPhone 32. Baru makan di restoran mewah, itu apanya?
Nah, jadi kehidupan ini sebenarnya kita lebih harus menghargai di Asia ini dibanding orang-orang Eropa. Orang Eropa itu lebih manusiawi. Nah, walaupun tadi ada pengecualian beberapa persennya, ya, tapi secara umum ya kita kan melihat secara umum. Bagaimana orang Eropa itu hidup, bagaimana orang Asia itu hidup. Nah, demikian ya, Epifania. Tadi si Galingging sudah bisa connect dengan audionya, silakan. Yunus. Halo Yunus, masih bisa atau tidak? Tadi pertanyaannya terpotong, tidak kedengaran. Pas bertanya, tiba-tiba hilang suaranya. Oke, kalau tidak dapat, nanti kita lanjutkan kalau nanti Yunus sudah bisa koneksi dengan audionya ya. Nah, dalam filsafat Barat, subjek itu adalah manusia. Subjek. Jadi subjek itu manusia dan alam itu dijadikan objek. Jadi manusia itu subjek, pelaku. Alam itu objek untuk digali, dieksploitasi untuk kepentingan manusia, kepentingan mereka. Jadi alam itu dimanfaatkan oleh manusia, dieksploitasi habis-habisan. Itu Barat. Sementara Timur, alam dan manusia itu harus menyatu. Ini dia lebih menyatu, jadi tidak boleh dieksploitasi alam itu. Karena alam itu adalah bagian dari manusia. Nah, jadi manusia harus memelihara alam itu di Timur. Jangan merusak alam. Nah, sementara filsafat Barat mengisi hidup mereka itu bahwa hidup mereka itu harus bekerja, aktif. Menginovasi ilmu pengetahuan. Terus-menerus bekerja. Itulah sebagai kebaikan tertinggi. Jadi orang Barat itu tidak pernah berhenti bekerja. Tidak pernah berhenti berpikir. Itulah kebaikan atau kebajikan tertinggi menurut orang Barat. Sementara orang Asia, falsafah yang tertinggi tentang hidup ialah keharmonisan dan ketenangan. Jadi kalau sudah damai, sudah aman, jiwa tentram, itulah kebajikan tertinggi. Sehingga hidup itu dijalankan dengan sederhana, menyesuaikan dengan alam. Nah, inilah perbedaan antara filsafat Timur dan filsafat Barat. Oke, sampai di sini materi kita. Tadi Yunus sudah bagaimana? Sudah ada bisa Sudah. Ya, silakan. Iya Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya karakter orang Barat itu berbeda dengan orang Timur. Jadi Pak, ada hal-hal yang mempengaruhi supaya Waduh, left lagi. Silakan, teruskan. Tidak bicara. Ya, silakan. ada hal-hal yang bisa mempengaruhi karakter orang Barat itu supaya bisa berpengaruh ke karakter orang Timur, Pak? Kan tadi orang Barat karakternya cepat, Pak. Adakah hal-hal yang boleh mempengaruhi seperti itu, Pak, kepada orang Timur? Dan apakah? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya banyak. Karakter Barat itu banyak yang sudah mempengaruhi kita. Apa contohnya? Saya tunjukkan. Saya katakan tadi Timur itu menghargai alam. Kosmologi, ya, kosmos itu kita hargai. Tapi kalau kita lihat bangunan orang-orang Kristen Protestan, bangunan rumahnya, ya, lihatlah orang-orang Protestan dengan bangunan rumah-rumah orang Katolik nanti. Atau rumah kita lah sekarang, lihat di rumahmu, di depan rumahmu. Ada nggak ditanam di situ pohon? Pohon kehidupan, misalnya rambutan, mangga, kueni, ambacang, atau sirsak, ada? Nggak ada. Kenapa? Nanti kalau bertumbuh berbuah, diambil orang, dicuri orang. Daripada dicuri, tebang. Itu kan. Makanya halaman rumah kita tidak ada tumbuhan apa-apa. Padahal kita mencintai alam. Mencintai alam itu tanamlah pohon di depan rumahmu. Di samping rumahmu. Kita nggak tanam apa-apa. Sehingga gersang, maka bumi ini panas.
Coba lihat rumah orang Katolik nanti. Kalau ada tetanggamu orang Katolik, lihat pasti ada nanti tanaman-tanaman di satu rumah. Demikianlah gereja kita. Coba lihat gereja kalian, gereja GKP, GKPA, GKPS, GBKP. Ada enggak pohon-pohon di sana? Kalau ada tanah kosong pun dibuat paving block, di semen, parkiran atau main futsal semua. Enggak ada yang kosong dijadikan tanaman. Tapi kalau gereja Katolik, lihat nanti gereja Katolik. Kalau kalian mau kilometer 12, lihatlah gereja Katolik di kilometer 12 itu. Tumbuh pohon-pohon rindang. Jadi ekoteologi orang Katolik itu lebih tinggi daripada ekoteologi orang Protestan di Indonesia. Itu akibat dari kapitalisme, protestantisme di luar negeri yang menyerap ke kita. Nah, hal sederhana lagi yang saya katakan, paling mencolok. Kalau kalian ke gereja pakai dasi atau pakai batik? Pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai apa? Pakai jas, pakai dasi kalau laki-laki kan. Apalagi mau khotbah. Dasi, pakai jas. Batik itu bukan pakaian resmi bagi kita. Karena apa? Kita dipengaruhi pola pikir barat. Di barat itu pakai dasi, pakai jas karena dingin, musim dingin. Kita sudah panas, sudah keringat, pakai dasi lagi, pakai jas lagi. Ya, aneh itu. Maka saya jarang pakai jas. Saya lebih suka pakai batik, lengan pendek, biar lebih dingin kan. Kita udah panas, pakai lengan panjang lagi, pakai dasi, pakai jas. Itu orang Eropa. Itu bukan orang Asia itu. Orang Eropa. Itu bagi orang-orang Kristen sebenarnya pemikiran-pemikiran filsafat barat itu lebih banyak kita imani. Teologi-teologi kita itu teologi-teologi barat. Tidak ada teologi timur. Coba dengar musik-musik gereja kita, lagu-lagu gereja kita. Kita enden-enden atau haleluya, bukwende, itu Eropa semua itu. Ada enggak lagu-lagu Asia, lagu-lagu Batak? Sedikit. Kalau ada 450 lagu-lagu gereja itu, paling-paling 3 atau 5 lagu kita itu. Paling di sini ya Tuhan dan itu. Atau sayur kubis jatuh harga. Itu lagu-lagu karo yang sudah masuk ke kirim jemaat. Sedikit itu. Contoh paling sederhana, kalau tiba musim Desember, kalau sudah dengar musik ding 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 ding, Natal itu musik Eropa. Ada enggak musik Natal dari Karo? Musik Natal dari Simalungun, dari Toba? Enggak ada. Tapi kalau sudah bunyi kan ding 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 ding, mulai dari sekolah minggu itu musiknya sampai pengopung itu musiknya. Itu Eropa itu. Tidak ada dari dunia kita yang kita lakukan. Nah, itu Yunus ya. Jadi pengaruh barat itu kalau dalam khusus kekristenan kental sekali. Jadi makanya kalian ini lahirlah menjadi teologi-teologi Asia. Yang berpikir teologi bumi Asia. Perlu membaca Kalbar, teolog barat. Tapi juga perlu membaca Chuang-Tzu Song dari timur. Tiada gagang dari Kyoto, dari apa? Dari Tokyo. Iya kan? Teologi Batak apa? Teologi Simalungun, teologi Karo itu. Itu pentingnya kita belajar teologi yang kontekstual, teologi in loco. Nah, inilah butuhnya kita belajar filsafat timur ini. Supaya bisa kalian nanti mengawinkan antara filsafat timur dengan teologi kita. Sehingga teologi itu membumi, bukan di sana, di sini. Begitu ya, Yunus. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Saya mau bertanya masih bisa Pak. Ya, silakan. Terkait yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasannya pakai jas dan dasi itu adalah pemikiran dari orang barat. Bahkan kita hingga pada saat ini Pak, kalau ke gereja, bukan pendeta sekalipun itu pakai jas dan dasi.
Bahkan jika mereka tidak menggunakan itu, dikatakan kurang suman, kayak gitu, Pak. Nah, bagaimana langkah kita, Pak, untuk mengatasi supaya pemikiran-pemikiran Barat itu tidak terlalu kental kepada kita, begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Mulailah dari dirimu. Mulailah dari dirimu. Pakailah pakaian Batak, motif-motif Batak ya ke gereja. Mulailah pakai peci kalau kamu punya peci. Apa yang menjadi tradisi kita pakailah. Jadi jangan bawa lagi tradisi-tradisi Eropa. Berikan penjelasan-penjelasan. Kalau saya begitu, saya berikan penjelasan-penjelasan. Kalau datang ke gereja, kok Amang tidak pakai jas, tidak pakai dasi, kok pakai batik? Saya katakan batik adalah pakaian Nusantara, pakaian orang Angkola. Saya pakai peci, itu pakaian orang Angkola. Itu dijelaskan. Tapi kalau kita tidak mau menjelaskan, lalu kita terus pakai dasi dan dasi, ya sama saja. Mulailah dari dirimu. Nah kalau di Jawa sana, kalian nanti mengikuti ibadah-ibadah keluarga, nggak ada lagi orang pakai jas. Bahkan khotbah di gereja pun jarang memakai toga. Toga itu dipakai pada saat sakramen, baptisan, dan perjamuan kudus, pernikahan, itu saja. Kalau khotbah biasanya, sudah pakai pakaian biasanya aja. Kalau kalian nanti lihat misalnya gereja-gereja harismatik, mereka sudah pakaian biasa saja berkhotbah. Iya kan? Apakah jemaahnya kurang? Enggak, lebih banyak dari kita kok. Jadi jangan beranggapan kalau sudah pakai dasi, pakai jas, jemaat kita makin bertambah. Enggak juga. Yang membuat bertambah itu bukan pakaiannya, tapi karakter kita, pengajaran kita, pelayanan kita. Itu. Gitu ya. Satu lagi tadi cewek, siapa tadi? Ada Pak, saya Pak. Oke, silakan, Tabita. Di sini saya mau bertanya Pak, apakah ada hubungannya perbedaan filsafat Timur dan Barat ini dengan sejarah Pak, di mana kita ketahui bahwa di dalam sejarah bangsa-bangsa Eropa sudah menjajah bangsa Timur gitu Pak. Apakah itu salah satu faktornya mengapa berbeda filsafat Timur sama Barat ini gitu Pak? Terima kasih Pak. Saya pikir tidak ya. Jadi kalaupun orang Eropa itu menjajah Timur, lalu gara-gara itulah kita berbeda filsafat kita, tidak juga. Jadi kolonialisme itu bukan karena filsafat, ya bukan. Itu soal ekspansi itu, ekspansi. Kalau Eropa itu dulu menjajah Timur itu kan dari gospel kan, ngajaran kekristenan juga kan, glory, gospel, 3G ya, glory, gospel, gold Pak, gold, ya gold, 3G ya. Jadi ekspansi itu dalam rangka mengembangkan kekristenan sebenarnya tanda petik, tapi akhirnya sampai di Asia mereka jadi colonize, menjajah. Portugis itu pada dasarnya kan ingin menjelajahi dunia, tapi tiba di India, tiba di Indonesia, akhirnya menjajah juga. Karena dia lihat, wah di sini banyak rempah-rempah, diangkut semua. Baru mereka berikanlah label-label ke kita, kan primitif, indigenous people, underdevelopment people. Nah, itu mereka cap. Supaya kita memang jadi orang yang bodoh, orang miskin. Jadi mereka lah yang terpelajar. Nah, jadi bukan karena penjajahan itu maka karakter mereka berbeda dengan kita, bukan. Memang kita sudah begitu casing motherboard-nya, isinya sudah begitu. Kalaupun kita lahir di Eropa, ya misalnya kita orang tua kita pindahlah ini katakanlah ke Jerman, kita lahir di Jerman ini. Tetap mesinnya itu ya mesin Asia, nggak bisa. Pola berpikirnya itu tetap Asia, walau lahir di Jerman. Nah, jangan anggap nanti kalau orang Jerman pindah ke Indonesia, lahir dia di Indonesia, lalu yang lahir di Indonesia itu menjadi seperti orang Indonesia. Bukan juga.
Karena itu kan karakter, genetikanya, gennya. Nah, begitu ya, Pak Bita. Jadi jangan kita anggap karena kita dijajah dulu, mereka menjajah kita, lalu kita menjadi seperti itu. Bukan. Baik, Pak. Gitu ya? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Saya Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Di sini tadi Pak, Bapak menjelaskan bahwasannya filsafat itu mencari tahu atau mencari kebenaran tentang di bumi atau di dunia. Sedangkan teologi adalah ilmu yang menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran Pak. Tapi Bapak tadi menjelaskan bahwasannya ada teologi Kristen, ada teologi agama. Bagaimana Pak kedua perbedaan ini bisa disatukan menjadi sebuah ilmu gitu Pak? Menjadi dapat sebuah filsafat Kristen, filsafat agama gitu. Padahal dari definisi duanya pun sudah berbeda Pak. Gitu. Ya, jadi teologi ilmu atau teologi agama itu pendekatannya sama. Pendekatannya sama. Mencari kebenaran. Filsafat kan pendekatannya kan mencari kebenaran. Selalu bertanya kan. Bertanya, cari jawab. Nah itu, jadi teologi agama pasti mencari di mana kebenaran, siapa sumber kebenaran, bagaimana kebenaran itu. Nah, maka teologi, kalian yang belajar teologi sekarang ini kan sedang berfilsafat teologi agama. Semester 2 ini kan sekarang dalam rangka mencari kebenarannya kalian ini, studi ini. Baik studi filsafat, studi perjanjian lama, studi hermeneutik, studi dogmatika, ini kan dalam rangka pencarian kebenaran agama Kristen. Supaya kalian paham apa itu sebenarnya kebenaran hakiki dari agama Kristen. Maka kalian belajar nanti ilmu agama, memperbandingkan agama Batak, agama lokal, agama Buddha, agama Hindu. Nanti kan kalian pelajari juga itu ilmu agama. Itu dalam rangka pencarian kebenaran. Semakin saya tahu agama lain, maka semakin tahu saya kebenaran saya. Apalagi dalam dunia posmo sekarang, semua dunia ini memiliki kebenaran. Kekristenan benar, Islam benar, Hindu benar, Buddha benar. Lalu mana kebenaran sejatinya? Nah itulah teologi. Mencari kebenaran. Teologi ilmu begitu. Dia mencari kebenaran di dunia ini. Kalau ada misalnya peperangan, mengapa terjadi peperangan di sini? Dijawab oleh dunia secara pencarian filsafat dunia, filsafat ilmu. Mengapa terjadi pembobolan bank misalnya? Nah, oleh filsafat dicari kebenarannya supaya jangan terjadi pembobolan bank dengan teori-teori yang baru. Perkembangan ilmu teknologi sekarang kan begitu. Sekali 15 hari kan timbul inovasi-inovasi baru, apalagi di dunia gadget, gawai itu. Komputer. Sekali 15 hari terjadi inovasi-inovasi baru. Gerejanya ya sekali 10 tahun berinovasi. Terlambat. Kalau elektronik, sekali 15 hari timbul inovasi baru. Coba lihat Samsung. Sudah S berapa sekarang? S10. Ya kan? Galaxy Note berapa? Note 8. Tiap hari berkembang. Iya kan? Manusia masih S3. Kalau Galaxy Samsung sudah S10 kan? Sudah berkembang cepat. Kita gereja robah nanti gereja kita. Apa kata Sintua itu? Sudah sekian puluh tahun aku Sintua, tidak pernah terjadi perubahan. Nah, itu. Nggak bisa terjadi perubahan. Karena apa? Sudah berkarat itu penetua itu. Di sini. Jadi inovasinya nggak ada. Jadi pencarian kebenaran itu dalam filsafat teologi dan filsafat ilmu berbeda. Tapi sama-sama mencari kebenaran. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Karena waktu kita sudah. Ya, silakan. Saya lagi Pak, saya kurang mengerti Pak yang tentang yang tadi Pak. Yang yaitu Pak tentang janji ini Pak yang dipakai oleh para pembaca gereja. Berarti Pak, bolehkah kita salahkan atau bagaimana kita bilang Pak? Atau
kita salahkan gitu Pak, bahasanya itu bukan tradisi kita gitu Pak. Karena tradisi orang Timur itu batik gitu. Jadi bagaimana dengan para pendeta lainnya juga Pak yang juga belajar filsafat Timur? Apakah mereka juga tidak mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka begitu? Saya yakin mereka sudah mencoba mengaplikasikannya, tapi berbenturan dengan benteng-benteng yang tebal yang saya katakan tadi. Saya sudah 35 tahun jadi penatua, kau baru 5 tahun jadi pendeta. Jangan buat perubahan di sini. Udah, akhirnya pakai jas lagi, pakai dasi. Berbenturan dengan tembok yang tebal dan terjang. Jadi ya harus perlu pendekatan baru, personal approach. Mulailah dari karakter kita. Jadi bukan dari pakaiannya yang mau kita tonjolkan. Karakter kita baik, pelayan kita baik. Nanti kalau sudah baik itu, ya pakaian kita pun jadi baik. Itu kan. Tapi kalau baru-baru ditempatkan langsung, aku pendeta. Di cara berpakaian kita harus berubah. Wadah, hancurlah. Jadi pendekatannya yang harus soft, ya, soft, bijaksana. Pakailah kebijaksanaan Timur, ya, untuk mencapai perubahan-perubahan. Kalau ada yang radikal boleh saja, tapi setiap yang radikal pasti ada yang korban. Mulailah perubahan itu dengan pelan-pelan pasti. Gitu ya. Oke, ada tadi lagi terakhir. Ya, soal silabus ini sedang berproses karena terjadi penyeragaman silabus di kampus kita untuk memenuhi standar KKNI, maka silabus kita pasti akan selesai. Ditunggu saja. Oke, jika tidak ada, maka izinkan membuka kamera masing-masing supaya saya foto. Dan nanti ketua kelas atau komite silakan pilih dari antara kita untuk berdoa. Penutup ya. Ya, sebelum kita mengakhiri doa kita, maka dipimpin oleh saudara Epifania, saudari Epifania. Sebelum kita menutup perkuliahan, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat berkat dan kasih karunia yang masih melimpahi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai melaksanakan perkuliahan filsafat Timur kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap ilmu yang kami dapatkan, baik yang kami pelajari sendiri maupun dari Bapak dosen kami. Berkatilah Bapak dosen kami Tuhan, Engkau berikan beliau hikmat dan kebijaksanaan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran. Berkati juga kami Tuhan, mahasiswa, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Yakobo menjojua, Horas Jojua. Selamat sore.